tahap 2 sampai tahap 8 itu kan kita lebih ke pengembangan tim, benar nggak ya? Bukan ke penjualan pribadi. Nah, pengembangan tim itu kan kalau buat apa sih? Untuk memperbesar dan memperlebar bisnis kita tentunya. Nah, dalam proses memperbesar tim, itu kan kita ngerekrut ya. Kalau ngerekrut buat calon rekrutan kita, kita udah ada tuh patokannya itu KSR. Nah, kriteria standar rekrut ada 5 ya teman-teman yang kita sering dengar di setiap kali kita daily transformation. Nah, pertanyaannya adalah kalau untuk BP-nya sendiri kriterianya apa? Ya dong, kan tentunya orang-orang yang direkrut ini juga pengen dong ketemu BP-BP yang berkualitas juga. Nah, yang berkualitas itu seperti apa sih? Ini teman-teman ya, ada 5 pilar magnet BP. Nah, ini adalah ilmu murninya Ko Richard. Yang pertama itu adalah prestasi. Ya. Punya prestasi itu sebagai dasar buat kita berkomitmen menjalankan bisnis ini. Jadi menunjukkan komitmen bahwa kita serius jalankan bisnis ini tuh caranya dengan prestasi, gitu ya. Kalau prestasi itu sendiri itu di Vision dan Alliance itu banyak banget teman-teman. Jadi contohnya kayak kalau yang dari Alliance itu ada Champion, ada Achiever ya tahun lalu, ada Billion Unit, ada Premier, Double Premier, ya. Terus ada Jawa ikut kontes yang sekarang kan Recruit and Grow, ada juga sekarang lagi ada lagi yang maraton ya 5K, 10K, ada lagi yang iPad ya untuk yang rekrutan di luar RNG gitu. Nah kalau dari Vision sendiri, oh ya ada MDRT, MDIT itu kata Coronel ya banyak ya. Kalau di Vision kan ada banyak, ada lagi CPC teman-teman. CPC juga kan konsistensi consistent production ya. Nah, itu juga kan prestasi teman-teman. Nah, itu semua didapetin satu-satu teman-teman. Kenapa sih prestasi jadi pilar nomor 1? Ya? Karena kalau awal kan yang bisa dikasih lihat ke teman-teman kita bahwa kita ini serius di bisnis ini adalah dengan prestasi. Karena income-nya mungkin belum bisa dibandingin dengan income calon rekrutannya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman merekrut temennya yang manajer atau yang direktur gitu ya. Karena kan nggak event, income-nya belum event gitu kan. Tapi kalau dari prestasi kan udah bisa kelihatan banget. Tahun pertama bisa jadi BP Emas loh, gitu kan, BP Pinmas, kan 3 bulan itu prestasi juga teman-teman. Nah, dengan prestasi itu sendiri, itu teman-teman tuh sudah bisa dibilang jadi orang yang bisa dipercaya. Kenapa? Karena teman-teman udah berprestasi. Terus kalau kita ingat ya dulu ya, waktu kita sekolah ya, kan kita jadi orang yang ditanyain oleh banyak teman-teman kita itu karena kita punya prestasi teman-teman. Misalkan jago matematik pasti ditanyain terus tuh soal matematik ke dia gitu kan ya, atau bahasa Inggris itu juga PR pasti nanyanya ke dia karena dia ada prestasinya, kelihatan gitu kan bahwa dia tuh selalu juara mulu gitu di kelas. Nah itu prestasi teman-teman. Terus juga prestasi itu akhirnya ketika kita punya prestasi, orang-orang itu mau mendengarkan kita ya, tim kita juga mau ngedengerin karena kita udah ada prestasinya. Kita udah jadi contoh lah buat mereka bahwa kita juga bisa nyampe ke prestasi-prestasi yang ditentukan gitu ya, dari champion, premier gitu. Nah, terus juga dengan prestasi itu lebih mudah dikenal orang, teman-teman. Karena kan tanpa kita bicara, orang-orang lain udah bicara soal kita gitu kan. Jadi misalkan nih kayak kita setiap kali rekrut ya, pasti nama Ko Richard disebut, bener nggak? Kenapa? Karena Ko Richard ada prestasi ya, baik oleh saya, oleh Mbak Lia, atau Pak Hendrat, atau Ko Ahong JL, pasti setiap kali JL, nama Ko Richard disebut. Nama Ko Denny bahkan ya, orang yang di ujung belahan Indonesia manapun, kalau misalkan disebutin, mungkin tahu juga soal Ko Denny, karena namanya tuh udah legend banget di dunia asuransi, benar, karena udah prestasinya, gara-gara prestasi itu, teman-teman. Terus juga, karena prestasi, otomatis PD kita juga meningkat, teman-teman. Ya, dengan PD yang meningkat, otomatis energi kita pun tersalurkan ke calon rekrutan kita, gitu. Jadi kita juga melakukan JL itu dengan berapi-api. Nah, itu prestasi, teman-teman. Pentingnya prestasi. Jadi prestasi itu sebagai dasar nih. Kenapa sih taruhnya di pilar bukan di bawah? Nah, nanti ya, teman-teman ya. Ini pilar pertama soal prestasi dulu. Nah, yang kedua, itu baru soal income, teman-teman. Nah, setelah ada prestasi, income-nya lambat laun itu di-generate, teman-teman, dinaikin ya, ada pertambahannya gitu ya.
dari yang tadinya BP Pinmas misalkan 7 juta itu ya. Di sini ada yang BP Pinmas ada teman-teman. Contohnya kan Stanley ya, itu kan kurang dari 3 bulan udah jadi BP gitu. Nah, itu income-nya setelah kita ngebentuk, misalkan income premier sama income champion beda dong, betul nggak? Nah, income itu penting juga buat jadiin bukti buat ke teman-temannya. Contoh, misalkan katakanlah kita BP champion ya, udah BP Pinmas champion lagi, gitu kan. Sehingga kan income-nya 7 juta. Nah, income 7 juta kalau dibandingkan dengan teman-teman sejawat misalkan ya, yang seumuran misalkan kayak yang umuran 25, kalau jadi karyawan, paling kan income-nya cuma 5 atau 6 juta, benar nggak? Mungkin sama 7 juta. Tapi dengan income yang ada di sini, kan waktunya bisa beda. Yang di sana bisa harus Senin sampai Jumat di kantor, jam 9 sampai jam 5, sementara kita kan waktunya nggak bisa atur sendiri. Ada bedanya di situ. Ada waktu yang istilahnya lebih fleksibel, gitu teman-teman. Dan itu kan lumayan menarik juga buat teman-teman kita, benar nggak? Jadi magnet juga buat kita. Terus juga, apalagi dengan penambahan income yang signifikan, dan percepatan income-nya itu teman-teman, itu kelihatan banget. Kalau saya ya, waktu awal-awal itu, buat di konvensional ya, buat dapat income 10 juta itu, saya butuh pengalaman kerja 10 tahun, teman-teman. Sementara di bisnis ini, untuk 10 juta itu, saya butuh waktu 11 bulan. Berarti kan percepatannya kan 1:10, benar nggak? Nah, itu bisa kelihatan banget tuh, bahwa dengan bisnis ini income-nya ada, percepatannya itu yang lebih kelihatan teman-teman. Nah, itu juga bisa menarik buat calon rekrutannya juga. Terus juga yang ketiga soal leverage teman-teman. Setelah prestasinya ada, income-nya juga ada, itu jadi daya ungkit juga buat teman-teman. Buat apa sih daya ungkitnya kelihatannya? Kelihatan dari lifestyle kita teman-teman ya. Jadi misalkan penampilannya dulu biasa-biasa aja, setelah ada income dan ada income-nya naik, mulai penampilannya berubah ya, bajunya lebih rapi, lebih branded, mobil juga mungkin ya yang tadinya mobilnya biasa berubah jadi mobil yang bertahap ya teman-teman ya, yang tadinya mungkin kelasnya Xenia Avanza naik jadi ke Kijang atau ke Fortuner gitu ya, terus naik lagi ke Mercy atau BMW gitu kan, bertahap. Nah, itu kan kelihatan banget teman-teman dari lifestyle itu. Nah, itu kan jadi namanya apa? Leverage juga, daya ungkit juga teman-teman. Yang tadinya jam tangannya biasa, bisa misalkan ya dari yang 1 atau 2, 5 jutaan berubah jadi yang puluhan juta, bahkan sampai yang ratusan juta. Itu kan juga sebuah perubahan. Ballpen teman-teman ya, dari yang tadinya Parker atau Silver berubah jadi Montblanc gitu kan ya. Itu juga berubah juga, leverage juga, dan itu meningkatkan percaya diri kita lebih lagi untuk rekrutan. Istilahnya barang-barang yang menempel pada kita ya lumayan lah bisa dikasih lihat juga bahwa itu sebuah peningkatan ya. Kalau para perempuan kan biasanya kosmetik ya, mungkin dulunya kosmetik yang kelas menengah gitu ya, kayak semacam Revlon atau Body Shop gitu ya, terus akhirnya ke yang premium kayak SK2, Shiseido gitu ya, itu kan beda kelasnya teman-teman. Nah, jadi dengan adanya itu akhirnya kita jadi magnet juga buat teman-teman kita. Kalau yang keempat ya, suami istri. Nah, suami istri juga perlu teman-teman. Kalau misalkan sebelum ke suami istri ya, yang 1, 2, 3 ini nih kayaknya kan menarik ya. Kalau prestasi itu ya, kalau misalkan kita trip jalan-jalan gitu ya, itu kan foto-foto gitu ya kan kelihatan nama orang gitu kan, dapat pin banyak. Nah, itu juga kan kalau di foto ditampilin gitu misalkan di IG atau di Facebook kelihatan nama orang. Masuk koran. Nah, itu juga kan satu prestasi yang bisa kelihatan sama orang. Betul ya teman-teman ya. Nah, yang kedua itu income ya. Income itu kan kelihatannya di mana? Di buku rekening. Atau di ini slip potong pajak, betul ya. Tapi kita nggak mungkin bawa-bawa, ya kan, buku rekening dibawa kemana-mana gitu, atau slip pajaknya dibawa kemana-mana kan nggak mungkin ya. Dipajang-pajang juga kan kayaknya ya kurang etis gitu kan. Tapi yang paling benar itu adalah pada saat kita leverage ya. Pada saat kita leverage itu show income-nya kita. Orang nggak perlu tahu income-nya berapa, tapi ketika lihat kita ada perubahan di leverage itu, ya orang bisa tahu
oh income kita tuh udah bertambah, udah naik, udah nggak kayak dulu lagi gitu loh. Nah, jadi teman-teman penting income itu ya jangan disimpan-simpan, tapi habisin. Mau beli apa, mau ganti apa gitu ya, pakai. Karena itu yang bisa menunjukkan siapa kita gitu. Jadi etalasenya kita. Contoh ya, Adalah jadi iPad Pro gitu kan. Terus MacBook juga MacBook Pro gitu kan. Bukan cuma laptop biasa. Jadi kan kelihatan. Terus kalau ngajak BE makan juga ya, misalkan biasa di restoran biasa, itu ya mulai ke yang levelnya lebih tinggi, ngasih lihat gitu kan bahwa kita tuh lewat bisnis ini ada peningkatan hidup tuh, daya ungkitnya kan luar biasa ya. Jadi kalau kan misalkan ya kalau kayak waktu kita masih awal-awal ya, mungkin ngajak ketemu tim itu di food court misalkan ya, kan mengadjust ya. Lama-lama naik kan kelas restorannya, bisa ke Daking mungkin, atau ke Sushi Tei mungkin kan jadi lebih upgrade. Nah, itu kan kelihatan tuh ada perubahannya gitu ya. Sehingga itu juga jadi magnet buat teman-teman kita. Kan kalau misalkan kita mau ngerekrut seorang direktur gitu, kan nggak mungkin juga kita bawa ke Pizza Hut kan, beda banget kan. Tapi kan kalau dibawa ke Daking kan beda lagi kesannya, benar nggak? Kayak gitu teman-teman. Nah itu kan pentingnya leverage. Terus ya. Jadi ini Ya. bukan istilahnya bukan kayak pamer ya, bukan ya teman-teman ya. Tapi ini kita tuh bikin magnet ya untuk membangun bisnis kita. Bikin magnet supaya kelihatan kita tuh menarik gitu loh. Jadi bukan pamer ya teman-teman ya. Jadi ya balik lagi ke mindsetnya bahwa tujuan di sini kan bukan memang buat pamer ya, tapi memang showcase-nya kita itu gitu kan, showcase yang dijual di sini kan lebih ke lifestyle kita ya. Terus maju ke nomor 4, suami istri ya. Teman-teman kalau waktu di kantor dulu ya, kan para suami bekerja sama istri orang, benar nggak? Dan sebaliknya juga, para istri bekerja dengan suaminya orang, gitu kan? Nggak pernah tuh jalan bareng gitu kan. Ya kecuali si bos ya, mungkin ada si bos yang suami dan istri. Tapi ya kalau saya ngelihat di kawan lama ya, di kawan lama itu kan si bos sama si istrinya kan di kantor yang sama, benar nggak? Tapi nggak jarang loh itu suami istri berantem di situ gitu kan ya. Ya pernah lah suatu ketika tuh si istrinya si bos tuh uring-uringan gitu kan ya. Ya istilahnya ngelihat si bosnya nggak sepakat lah gitu. Terus akhirnya ditengahin sama bos saya gitu kan. Istilahnya ada apapun selalu tuh bos saya jadi penengah mereka berdua itu. Udah kayak konsultan pernikahan aja mereka berdua. Kalau ada apa-apa diakurin. Nah, tapi kalau di sini teman-teman ya, teman-teman bisa dapat tuh bahwa kita suami dan istri itu sejalan bersama, benar nggak? Kadangkala juga nih kita pernah lah ya waktu itu ada janji temu gitu, tapi orangnya nggak bisa dan itu masih siang. Akhirnya ya kita nonton aja. Nah kalau orang ngelihat, gitu, enak banget ya si Lendra siang-siang begini bisa nonton sama si Wanda gitu. Nah karena ya itu, nah itu pun jadi sebuah daya tarik teman-teman bahwa kita tuh enak banget nih siang-siang bisa berdua gitu kan ya, kemana-mana berdua. Kalau orang lain kan pagi-pagi aja udah beres-beres terus pisah kerja gitu kan, karena baru ketemu lagi malam. Nah di sini kan kita 24 jam bisa jalan terus. Nah dengan memperlihatkan bahwa kita selalu bersama ya berdua kan itu juga sebuah daya tarik, karena kesempatan untuk mereka selalu bersama itu paling cuma di weekend doang. Di weekend pun kadangkala ya mereka sibuk dengan urusan lain ya, bisa beberes lah, bisa juga dengan anak-anak kan gitu. Nah, untuk mereka keduanya waktunya kurang gitu. Kalau kayak teman saya tuh ada, itu sebulan sekali itu pasti mereka kabur gitu kan, bukan istilah kaburnya quote and quote ya. Kabur dari rumah, anak-anak ditinggal supaya mereka bisa berdua. Nah, kalau di sini kita setiap saat, setiap hari, setiap kapanpun kita mau ya memang selalu berdua, benar nggak? Ya kecuali ke toilet umum sih, pasti pisah kan gitu. Nah, itu sebuah daya tarik teman-teman. Daya tarik itulah yang kita jual. Yang kelima itu soal experience, pengalaman ya. Jadi pengalaman kita kan selama di sini kan banyak ya, banyak pengalaman bisa kita ambil, ketemu banyak orang, ketemu dari berbagai level, dari level yang staff sampai level direktur, kita pernah gitu. Jadi kemampuan kita bicara itu jauh lebih baik teman-teman ya. Kita bisa mingle sama siapapun gitu kan. Nah terus juga pengalaman kita jalan-jalan kan, jalan-jalan ke luar negeri, ke tempat-tempat yang belum pernah
kebanyakan orang kunjungi, sehingga kita bisa cerita dari situ. Terus juga pengalaman mengelola tim. Nah, pengalaman mengelola tim pun kita bisa share kan sama teman-teman kita, bahwa di sini kita pakai sistem gitu kan, semuanya jadi satu kesatuan dan semuanya bersepakat gitu kan untuk menuju satu tujuan yang sama. Tapi kalau di kantor pengalamannya gimana? Itu kan kita memimpin orang itu by power kan, karena kalau nggak nurut ya kena SP. Tapi kalau di sini semuanya ikut karena punya tujuan yang sama. Nah, kita bisa share juga pengalaman itu, teman. Pengalaman kalau dulu ya, misalkan ya waktu kerja ya, kan kalau mau ngerasain mobil mewah juga susah, bener nggak? Tapi kalau di sini ya kita ada kesempatannya loh. Misalkan kan kayak Ko Richard bukain tempat buat test drive ya, kayak X5 kemarin sama seri 3. Nah kan bisa dipakai teman-teman. Itu kan ada pengalamannya. Karena kalau kita misalkan sendiri datang ke showroom kan belum tentu gitu, masih agak ragu karena merasa belum layak, belum pantas itu. Tapi kalau misalkan di sini itu bisa banget, leader kita tuh akan mendukung kita gitu kan, mau cobain apa, ayo guys, pasti bisa itu kan. Kalau di luar sana belum tentu loh. Nah makanya di sini pengalaman itu bisa kita bagiin teman-teman. Terus juga kalau makan, nggak usah ditanya lah ya, kita kan kalau mau makan ke restoran mana tinggal pilih. Nah itu bisa ceritain juga ke teman-temannya. Dan lebih enak lagi adalah soal pengalaman waktu kita yang fleksibel, ya kan? Waktu kita yang fleksibel, ketika anak kita butuh buat waktu kita, buat dia perform, ya kita bisa menyiapkan waktu itu, gitu kan. Pengalaman-pengalaman itulah yang jadi satu tuh. Akhirnya kita menciptakan sebuah taman bunga yang indah ya, yang menarik orang-orang yang berkualitas datang pada kita. Nah, karena kitanya udah menarik, berkualitas, giliran kita milih mereka dong, otomatis ya, kalau mau ikut saya harus jadi bagus, itu kan, harus jadi berprestasi, harus bisa tumbuh dengan baik di sini sesuai sistem. Nah, otomatis dengan pengalaman-pengalaman itu, kita juga bisa cerita sama orang lain lebih bagus lagi, teman-teman. Jadi lima magnet inilah ilmu mundi dari Ko Richard ya, yang membuat kita itu punya patokan nih, punya benchmark-nya. Kita tuh kalau mau ngerekrut orang-orang yang bagus, ya harus punya ini dulu, teman-teman. Punya income-nya dulu yang bagus, punya prestasi yang bagus dulu ya, karena kan itu bisa di-show. Terus juga punya income yang bagus, terus leverage yang bagus juga. Nah, suami istri pasti yang udah punya pasangan ya, suami istri ya. Kalau yang masih single ya nggak apa-apa, yang penting bisa cari pasangan kan di sini kan, gitu kan. Pasangannya yang bagus-bagus pasti tunjuk di sini. Terus pengalaman. Nah, inilah semua yang membungkus kita menjadi BP yang berkualitas, teman-teman. Nah, otomatis pada ujungnya adalah kita punya tim yang berkualitas juga. Kalau punya tim yang berkualitas, otomatis sistemnya jalan, teman-teman. Kalau sistemnya jalan, berarti kan kesuksesan itu tinggal selangkah lagi, teman-teman. Gitu. Jadi itu aja sih kelas BP pagi hari ini. Bersyukur bisa bermanfaat buat teman-teman, mengembangkan diri teman-teman sekalian untuk mengembangkan tim lebih baik lagi. Thank you.